Masih di Sapa Indonesia Malam, Saudara, hingga kini proses pengungkapan keberadaan pagar laut hingga penerbitan sertifikat di perairan Tangerang terus jadi sorotan. Dampak dari kasus ini pun sejumlah nama maupun perusahaan hingga pejabat ikut terseret. Dari hasil pemeriksaan internal, Menteri ATR BPN Nusron Wahid bilang ada 8 pejabat diduga terlibat dalam penerbitan sertifikat di perairan Tangerang. Dari 8 orang, 6 orang diberhentikan, sementara 2 orang lainnya disanksi berat. Sementara sertifikat yang dicabut sebanyak 50 sertifikat, di mana 38 bidang merupakan hak guna bangunan dan 12 bidang hak milik. Kini publik menunggu langkah yang dilakukan pemerintah termasuk penegak hukum untuk mengungkap kasus pagar laut di perairan Tangerang. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menyebut ada 8 oknum kantor Tanah Tangerang yang disanksi karena menerbitkan sertifikat di Laut Tangerang. Saat rapat bersama Komisi 2 DPR, Nusron menyebut Kementerian ATR telah mengaudit investigasi penerbitan sertifikat Laut Tangerang. Nusron menyebut 8 orang oknum kantor Tanah Tangerang saat ini sudah menjalani pemeriksaan oleh inspektorat dan 6 diantaranya dicopot. Yang pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada masa itu, kemudian SH, ex Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, kemudian ET, ex Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, kemudian WS, Ketua Panitia A, kemudian YS, Ketua Panitia A, kemudian NS Panitia A, kemudian LM, ex Kepala Survei dan Pemetaan setelah ET, kemudian KA, ex PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Menurut Menteri ATR, ada 263 hak guna bangunan di Laut Utara Tangerang dengan luas lebih dari 390 hektar. PT IAM dan PT CIS memiliki jumlah bidang yang terbanyak, masing-masing 234 dan 30 hektar, dengan luas 376 hektar lebih. Adapun hak milik ada 17 bidang, dengan luas mencapai 22 hektar lebih. Menurut Menteri ATR, dalam 4 hari menangani kasus sertifikat hak atas tanah di Laut Utara Tangerang, ada 50 sertifikat yang telah dibatalkan. Ada 38 hak guna bangunan dan 12 sertifikat hak milik. Menteri Nusron mengklaim jumlah ini kemungkinan akan bertambah. Anggota Komisi 2 DPR Dedi Sitorus menilai pegawai Kementerian ATR BPN yang terlibat penerbitan sertifikat di laut tak cukup hanya dicopot, tetapi harus diproses secara pidana. Dedi menyebut, jika pegawai yang terlibat hanya mendapat sanksi berat, tak akan ada efek jera. Sanksi berat. Apakah ini persoalan administrasi atau persoalan pembegalan hukum, Pak? Tidak ada mens rea di sini untuk keuntungan pribadi atau kejahatan hukum. Kalau hanya sanksi berat, Pak, ini akan berulang terus di mana-mana, Pak. Kalau hanya inspektorat yang turun, tidak akan ada yang namanya efek jera. Ya paling sanksi berat, di kantong gua udah 30 miliar. Kalau gua makan gaji berapa tahun sampai pensiun nggak dapat 30 miliar. Begitu-gitu aja kita, Pak. Saya kira tidak cukup hanya sanksi berat. Harus proses hukum. Persoalan sertifikat pagar laut tidak hanya bermasalah karena statusnya yang ada di laut, termasuk juga dalam proses penerbitannya. Nasarudin, warga Desa Kohot, Kabupaten Tangerang, tak menyangka namanya dicatut untuk penerbitan sertifikat hak guna bangunan di Laut Utara Tangerang. Nasarudin tercantum sebagai pemilik lahan seluas 1,4 hektar di atas permukaan laut. Nama Nasarudin tertera sebagai pemilik lahan dalam sertifikat yang diterbitkan BPN Kabupaten Tangerang 23 Desember 2024. Lot ini yang tertera sini 14978. 1,4 hektar. Tapi sebelumnya Bapak itu punya lahan di daratan atau? Saya sama sekali nggak punya, Pak. Semeter pun saya nggak punya. Kalau di laut? Kalau di daratan? Di darat pun saya nggak punya. Apalagi itu di laut. Itu laut kan laut negara, Pak. Tapi tiba-tiba ada penerbitan itu, Pak. Iya itu.
Tim advokasi warga saat ini berusaha mengumpulkan data warga yang data pribadinya diduga dicatut untuk pembuatan sertifikat HGB. Si kepala desa ini meminta, mengerahkan lah, dalam tanda petik mengerahkan individu-individu. Individu itu salah satunya adalah warga. Nah, gimana caranya? Itu dibohongi, dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Dalam peta interaktif yang dirilis oleh Kementerian ATR BPN, kami mengecek hak atas tanah di Laut Utara Tangerang. Di kawasan laut ini, banyak bidang lahan yang sudah memiliki sertifikat hak guna bangunan. Untuk mengeceknya sangatlah mudah. Di Laut Desa Kohot ini misalnya, ketika kita mengeklik kotak bidang lahan yang ada, maka akan muncul keterangan bahwa bidang ini telah ada pemilik hak atas tanah. Padahal, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 yang lalu telah memutuskan bahwa hak pengusahaan perairan pesisir bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK menimbang, seharusnya pengelolaan wilayah pesisir termasuk wilayah perairan tidak boleh ada hak kebendaan di atasnya. Dalam hal ini, hak atas tanah. MK menekankan pengelolaan dibolehkan, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Kementerian KP dan TNI Angkatan Laut telah bekerja sama membongkar pagar laut di Tangerang. Saat rapat bersama dengan DPR, Kementerian KP berjanji akan mengusut pagar laut 30,16 km di Laut Tangerang. Tim Liputan Kompas TV.